Kalian beneran bilang ke gua, Paris Saint-Germain baru aja menyelamatkan dunia dari kebisingan, di mana mereka berhasil melakukan comeback di menit 89. Yang bikin lebih buruknya, Barcelona kalah sama PSG Academy. Karena kalian bisa lihat di sini, hampir setengah dari pemain Paris Saint-Germain itu merupakan pemain pelapis, pemain akademi, dan Barcelona masih kalah juga. Satu-satunya orang yang harus dikasih kredit, dikasih respect adalah Luis Enrique. Tanpa mereka berempat, Paris masih berhasil membawa pulang 3 poin bermain secara away, dan mungkin yang bisa disalahin dari FC Barcelona adalah satu orang di sini. Kalian semua pasti tahu seberapa senangnya gua sama Hansi Flick, tetapi di pertandingan tadi malam dia ngelakuin beberapa kesalahan. Kesalahan yang paling krusial adalah menarik Rafinha dan juga Pedri, padahal Barca dalam keadaan membutuhkan gol. Karena coba kalian bayangin, satu-satunya pemain jantungnya Barca ditarik keluar dan diganti sama Marc Bernal, yang mainnya itu jauh di bawah level Pedri. Dan soal Lewandowski, kalau memang membutuhkan striker, kenapa nggak Ferran yang ditarik? Karena kalian semua pasti tahu, Ferran jauh lebih bagus bermain sebagai super sub, bukan 90 menit secara penuh. Dan ini merupakan hal yang paling payah. Hansi Flick terus-terusan mengikuti egonya, memasang highline melawan Paris Saint-Germain, dan highline ini lagi dan lagi menjadi akar masalah dari FC Barcelona, di mana mereka kebobolan di menit 89. Secinta apapun kalian sama Hansi Flick, kalian harus akuin satu orang di sini, Luis Enrique. Dan di sini yang paling menarik, pasti banyak dari kalian yang bilang Vitinha jauh lebih baik daripada Pedri karena Paris berhasil membawa pulang 3 poin. Tetapi faktanya tidak seperti itu, di mana berdasarkan pertandingan semalam aja, Pedri berada di level yang berbeda. Vitinha menjadi alasan mengapa Barcelona berhasil mencetak gol pertama di pertandingan semalam, meskipun sayangnya semua kerja keras Pedri masih belum cukup, karena ada the best left back yang ada di dunia. Ini pemain seorang left back posisinya tetapi di atas lapangan bisa berubah menjadi playmaker. Sekali lagi gua ulang, kalian nggak perlu kaget ngelihat Barcelona kalah sama Paris Saint-Germain karena status mereka adalah Champions of Europe. Dan ini yang terakhir, jangan pernah jatuh cinta sama pemain pinjaman. Tetapi ada satu fakta yang pengen gua bilang, kalau Barca mainnya seperti ini dengan lini defensif yang sangat shaky, kalian nggak bakal pernah memenangkan Champions League sama sekali. Tapi kalau menurut lu gimana?